FM Radio, Business and Entertainment Station. Dan sobat bisnis semuanya, karena nih ya mungkin untuk kamu semuanya yang sudah tergabung dengan kita ya, sudah ikut gabung sama kita dari segmen pertama tadi, mungkin kamu udah tahu banget ya, Kang Yogi ini adalah salah satu pimpinan cabang Lampung dari Dompet Duafa. Dan juga tadi juga kita udah sedikit kasih tahu tuh kira-kira Dompet Duafa itu apa sih ya sobat bisnis ya, dan juga awal mula berdirinya Dompet Duafa seperti apa. Nah sobat bisnis, karena Dompet Duafa ini adalah salah satu lembaga kemanusiaan atau amil zakat yang sudah berdiri sejak 2017 ya Kang Yogi di Lampung. Di Lampung. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan, secara nasional sudah terbentuk dari 1993. Oke deh sobat bisnis, berarti udah lama banget ya umurnya, sudah mungkin Nika belum lahir tuh ya di situ ya. Dan Kang Yogi, berarti kan sudah banyak banget nih ya kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dompet Duafa-nya sendiri. Terkhususnya di Lampung nih Kang Yogi. Kira-kira sudah melakukan kegiatan apa aja sih dalam kemanusiaan gitu ibaratnya? Baik Mbak Ike dan sobat bisnis radio. Alhamdulillah untuk di Lampung sendiri ya, Dompet Duafa sudah melakukan aktivitas atau program-program pengentasan kemiskinan, Mbak. Salah satunya tadi di pendidikan saya singgung di beasiswa. Kita punya beasiswa yang membantu mahasiswa Duafa yang berprestasi. Jadi kita mencari bibit-bibit unggul masa depan gitu kan, generasi masa depan yang istilahnya berprestasi namun secara finansial, secara ininya tuh kurang gitu. Misal nih kita support beasiswa UKT-nya. Nah, tidak hanya mereka tuh tidak hanya menerima beasiswa saja, tapi juga kita bimbing, dalam arti kita kasih bimbingan lah bagaimana menghadapi kuliah ini harus seperti apa. Misal kita dorong mereka juga untuk aktif di organisasi, aktif di kegiatan mahasiswa, menjadi seorang mahasiswa yang nggak kupu-kupu gitu, kuliah pulang, tapi jadi mahasiswa yang bermanfaat juga gitu. Nah ini salah satunya Mbak. Jadi penerima manfaatnya ada di Unila, di ITERA dan UIN ya. Di negeri ya, yang kampus-kampus negeri memang belum banyak karena memang kita juga masih baru kan. Kita punya spirit ya ke depan harus lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswi yang menerima beasiswa ini gitu. Itu Mbak pertama. Kedua, kita juga punya program ekonomi ya ini sentra ternak, Mbak. Sentra ternak. Jadi kita memberdayakan peternak-peternak Duafa di Lampung ini. Nah, untuk di Lampung ini kita di Pringsewu, Mbak. Di Kabupaten Pringsewu. Jadi ada satu lahan nih kita jadikan sentra ternak. Kita ajak petani atau peternak-peternak lokal di sana, wabil khusus yang ini ya, yang butuh banget bantuan. Kita kasih modal domba gitu, domba-domba. Kemudian mereka kita latih, kita dampingi bagaimana cara beternak yang betul, bagaimana cara mengolah pakan yang bisa menaikkan bibit atau bobotnya jadi cepat gitu. Intinya Dompet Duafa itu di pemberdayaan Mbak Ike dan sobat bisnis semua. Bagaimana caranya uang zakat yang kita terima dari amanah donatur ini bisa mengubah penerima manfaat better hidupnya, lebih baik. Tidak hanya dari segi finansial tapi dari segi mindset. Karena gini Mbak Ike, sobat bisnis semua, maaf aja, kadang mayoritas, gak semua sih memang, ini aja sih ya, beberapa bukan oknum maksudnya ya, beberapa kebiasaan orang Indonesia ketika menerima bantuan tuh enjoy, zona nyaman. Menerima bantuan nih, ya udahlah pasti menerima juga nanti tahun depan. Nah, di Dompet Duafa tidak. Kita punya spirit bahwasanya penerima manfaat kita didik. Oke, kalian Bapak Ibu tahun ini dapat bantuan. Yuk sama-sama tahun depan, 2 tahun kemudian nggak nerima lagi. Bukan nerima lagi itu bukan berarti
dirimu nggak layak, iya gak layak karena sudah mampu, sudah mapan gitu. Karena program telah kita jalankan gitu. Jadi ada semangat etos kerjanya di situ, ada semangat berubah hidupnya lebih baik. Ya emang yang susah itu adalah mengubah mindset, Pak. Mengubah pola pikir paradigma bahwasanya oke, saya menerima dana dari dompet duafa nih. Saya bertekad untuk tidak mau lagi menerima dana karena nanti saya akan berzakat ke dompet duafa. Jadi tidak banyak yang seperti itu. Nah, kita mendidik, mengedukasi penerima manfaat itu untuk itu, Mbak, untuk berubah tidak hanya secara finansial tapi secara pola pikir. Jadi kalau udah dapat misalkan untung misalnya dari pembelian domba, ya jangan konsumtif. Nabung, investasi lagi, beli domba lagi buat banyak-banyak dombanya untuk bisa diternakin lagi, untuk dijual lagi. Nah, PR-nya di situ memang goals utamanya adalah how to make they change hidupnya gitu. Bagaimana mereka mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, better, dan bisa mengubah kondisi keluarganya sampai anak cucunya gitu. Gitu, Mbak. Lumayan berat juga ya, Kang Yogi. Saya memilih kata menantang. Menantang. Karena ini memang butuh perjuangan, Mbak. Tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil gitu. Mengubah seseorang tuh ya harus sabar, harus disiplin. Ya memang tidak mudah. Dan saya yakin kalau kita konsisten terus dan kita juga all out di situ. Masa all out itu dari kami ya, dari tim Dompet Duafanya juga all out tidak hanya ngedukasi publik untuk ayo berzakat, tapi juga all out di programnya. Dan itu kan biasanya penerima manfaat juga dapat vibrasi positifnya itu gitu. Oh, teman-teman Dompet Duafa udah all out ke saya, masa saya gini-gini aja sih gitu loh. Nah, itu yang membuat kami meyakini ini memang tidak mudah, tapi ini insya Allah menjadi sesuatu yang amal yang baik bagi kita semua. Bagi kami Dompet Duafa, bagi si donatur yang sudah mengamanahkannya dana zakat ke kami gitu, Mbak Ike. Iya, berarti bukan semata-mata hanya untuk memberikan materi, tapi juga memberikan pengarahan bagaimana supaya mengelola si materi tersebut. Dibimbing lah, didampingi. Berarti banyak banget yang terlibat ya, Kang ya, ibaratnya. Karena kan juga untuk memberikan motivasi ke yang penerima zakat tersebut kan pasti banyak banget nih ibaratnya tuh kayak ilmu-ilmu yang harus disampaikan dan juga pastinya hal-hal yang harus disampaikan ke penerima zakat tersebut. Dan bukan harus ya, supaya si penerima zakat itu bisa mendonasikannya lagi untuk di tahun-tahun berikutnya. Bukan sebagai penerima zakat tapi juga memberikan zakat untuk orang yang lebih membutuhkan gitu. Oke deh, Kang Yogi, tadi juga Kang Yogi nih kalau nggak salah di segmen awal sempat menyinggung tentang bencana ya, bencana alam. Karena kan di kita 2020 kan bencananya lumayan banyak banget ya, Kang ya. Apalagi pandemi ini kan. Bahkan sampai sekarang pandemi belum berakhir gitu kan, Kang Yogi ya. Di awal tahun kita sudah ditemukannya lagi beberapa bencana-bencana yang memang menguras menguras energi, tenaga dan pikiran ya, Kang Yogi ya. Ada yang pertama itu ada jatuhnya Sriwijaya di perairan Kepulauan Seribu, terus juga ada longsor, ada banjir juga di Kalimantan Selatan yang mungkin lama banget itu ya, Kang Yogi ya, surutnya. Terus juga ada gempa Sulawesi Barat dan lumayan banyak lah ya untuk di awal tahun gitu ya, bahkan itu di bulan pertama ya, Kang Yogi ya. Iya, Januari kemarin. Iya, di Januari. Dan kalau Ike boleh tahu nih, Kang Yogi, peran Dompet Duafa dalam melakukan bencana tersebut, dalam membantu bencana tersebut, kira-kira ada apa aja ya, Kang Yogi, yang sudah dilakukan nih selama sekarang? Sampai sekarang ya. Nah, ini merujuk tadi apa yang saya sampaikan, Dompet Duafa tidak hanya disebut lembaga amin zakat, tapi juga lembaga kemanusiaan, karena kita aktif merespon setiap bencana yang terjadi di tanah air utamanya ya. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Ike di-mention, banjir Kalimantan Selatan, Banjarmasin, gempa Sulbar, Mamuju, kemudian longsor Sukabumi,
yang terakhir tuh banjir Subang, Oke. Karawang Iya. gitu kan dan sebagainya. Nah memang kita sebagai lembaga kemanusiaan harus gercep lah kalau bahasa sekarang, Iya. gerak cepat gitu untuk merespon itu. Dan sejauh ini tidak ada bencana yang tidak direspon Dompet Duafa. Selalu direspon. Apalagi kalau skupnya besar ya Mbak. Model gempa gitu ya, gempa Aceh waktu itu, tsunami Aceh. Di Garut waktu itu mungkin Mbak Ike pernah tahu Garut itu banjir bandang. 2018 akhir tsunami Banten sama tsunami Kalianda kan. Iya. Nah, itu Iya. Dompet Duafa juga merespon, Mbak. Jadi memang kami tuh punya concern di situ. Karena begini ya, sobat bisnis, Mbak Ike semuanya. Iya. Orang yang terkena bencana itu mau sekaya apapun itu menjadi tidak berdaya, Mbak. Iya, benar banget. Coba baik, orang yang kaya punya rumah, hancur rumahnya, orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal, tinggal anaknya, asetnya udah hancur, anaknya ini jadi istilahnya nggak punya apa-apa kan. Nah, ya logikanya gitu aja. Jadi sebagai seorang sesama insan gitu, harus saling membantu satu sama lain tanpa memandang suku, agama, ras ya, Iya, tanpa benar memandang itu, Mbak, karena kemanusiaan itu tidak memandang itu. Masa kita ngebantu bentar nih, kamu suku apa dulu nih? Suku ini saya bantu. Kalau enggak kan. Nah, Iya. Dompet Duafa tuh universal, Mbak. Jadi kita kalau ada setiap kejadian kebencanaan atau kemanusiaan, kita itu gercep membantu tanpa memandang itu. Bantu gitu. Nah, di tahun ini yang memang tadi disebutkan di 2021 awal memang kita diuji ya. Beruntun loh, Mbak. Beruntun. Kita selalu respon tanggap daruratnya. Jadi Iya. Ini knowledge aja buat sobat bisnis semua dan teman-teman, bahwa dalam setiap kebencanaan itu ada 3 fase Iya. yang penting untuk kita respon. Pertama fase tanggap darurat. Fase tanggap darurat ini contohnya kayak gimana? Evakuasi apa namanya tuh, warga gitu kan dari banjir atau longsor, kemudian membantu kesehatannya, itu kan fase tanggap darurat tuh. Fase kedua adalah fase ini Mbak, maksudnya tuh pengungsian, di pengungsian. Jadi kita bikin setup dapur umum kayak masak gitu ya. Iya. Kemudian pengungsian dan psychological first aid. Nah ini penting nih. Jadi kayak trauma healing gitu. Iya. Jadi selain physically juga mentally-nya tuh si penerima manfaatnya harus kita perhatikan juga karena Benar. trauma Mbak, khususnya anak-anak gitu, ibu-ibu, anak-anak yang terkena banjir, gempa sih terutama nih, gempa dahsyat gitu kan, membuat mereka kan trauma, ada goncangan dikit aja nangis gitu kan. Nah ini penting untuk kita respon. Dan terakhir nih, fase yang jarang orang tahu dan istilahnya terlibat banyak gitu. Fase recovery Mbak. Recovery ini ya membangun ulang kan, rebuild apa yang sudah terdampak tadi, rumah hancur. Ya kita coba recovery-nya adalah bikin rumah hunian sementara atau huntara. Iya. Bikin masjid darurat, terus bikin MCK gitu kan. Iya. Nah itu 3 fase itu kita aktif Mbak di situ. Bahkan sekarang di Sulbar sama di Kalsel gitu, tim Dompet Duafa itu membuat program itu, hunian sementara, masjid darurat, musola darurat, kemudian membangun ulang jembatan yang memutus jalan antara desa A dengan desa B gitu. Nah ini penting Mbak. Jadi memang kalau ibarat ini lari maraton kalau kita respon bencana tuh. Enggak sekali tapi panjang gitu. Tracknya tuh masih panjang gitu. Jadi butuh support dari berbagai banyak pihak gitu. Makanya kami Dompet Duafa selalu mengingatkan, selalu mereminder, ayo masih banyak saudara-saudara kita yang perlu dibantu gitu. Perlu saudara-saudara kita di sana gitu. Karena kenapa ya kita tuh selalu mengajak orang membantu orang yang di luar? Who knows? Kita di posisi mereka juga nanti gitu. Yeah. Kan kalau kita di posisi mereka juga kita butuh bantuan juga orang lain gitu. Jadi mohon berpikirnya adalah jangan seperti ini. Masa sih ngebantu yang di luar, yang di dalam aja belum kita bantu? No, bukan itu mindset kita.
kita bantu yang di luar, juga kita bantu yang di dalam gitu. Jadi saling gitu. Karena coba deh merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka tuh perlu banget dibantu, pengen banget dibantu. Ya kalau bukan kita sendiri, saudara sebangsanya, siapa lagi gitu. Benar-benar. Ini memang ya kadang kan mungkin kan ada yang nyinyir gitu loh. Ngapain sih bantu di sana gitu. Bantu sini aja dulu, banyak yang masih kelaparan kok. Oh no, bukan itu gitu loh. Tapi bagaimana kita ngebantu sana, di sini juga dibantu. Ya sama-sama. Biasanya yang kayak gitu tuh kan ya nyinyir doang gitu loh. Nggak do something gitu ya. Makanya saya ingin mengajak, yuk kita berpikir positif sekarang gitu. Berpikir membantu sesama yang di luar sana, bahkan yang di luar negeri gitu kayak Palestina. Ya kita bantu juga karena mereka sangat perlu dibantu gitu. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Benar-benar. Dan kita juga nggak pernah tahu ya Kang ya, kalau misalnya ketika kita yang ya amit-amit mengalami itu pasti butuh banget bantuan gitu kan. Dan Nika sebenarnya tertarik dengan itu Kang, yang 3 tahapan dalam membantu. Memang Ika juga sebenarnya baru tahu yang ternyata dalam membantu itu nggak cuman ada tahapan yang pertama doang. Karena kan biasanya orang-orang taunya di tahap pertama dan tahap kedua evakuasi, dan juga yang kedua yaitu memberikan psychological first aid. Dan juga pastikan di tahap kedua itu memberikan bantuan seperti sembako. Betul. Dan juga baju-baju bekas. Betul. Mungkin kan baju-baju yang masih layak untuk digunakan mereka, dan juga tempat pengungsian. Tapi di tahap ketiga bahwa kita juga harus tahu ternyata si yang kena bencana itu harus juga kita bentuk yang hilang kemarin gitu ya. Betul. Yang mata pencahariannya hilang, rumahnya hilang, dan juga kan pasti itu nggak mungkin kalau misalnya kita diem aja. Ya sih Bang, itu tahap ketiga itu mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Iya. Karena mungkin belum ada yang fokus di situ, makanya Dompet Duafa dan teman-teman lembaga serupa itu concern di situnya Mbak. Jadi kita mencoba masuk ke yang belum dipikirin orang gitu. Kita mencoba membantu pemerintah, ya dalam hal ini membantu sama-sama lah. Kita gerak bareng, cari solusi bareng gitu. Misal kita cari perusahaan yang punya CSR untuk itu. Kita ketuk hatinya, ayo perusahaan, ini kan karena recovery ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu. Jadi butuh juga kolaborasi banyak pihak ya, perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Kemudian kalau mengandalkan individu-individu memang bisa, cuman kan perlu proses waktu yang lama. Beda dengan kalau kita ngajak corporate, perusahaan yang dananya juga gede gitu. Nah itu harapannya bisa segera mengakselerasi cepat proses tadi, recovery tadi, kayak bangunan, sekolah kan, kalau ada sekolah hancur kan gimana mau sekolah. Meskipun sekarang daring ya, tapi kan tetap gitulah harus ada sekolah, masjid. Tadi itu yang benar Mbak Ike. Pekerjaannya. Kayak misalkan di Garut, rumahnya hancur, sawahnya juga kelelep gitu. Gak punya sawah lagi kan gitu. Mau kerja apa? Mau penghasilan apa? Nah, ya tugas kita semua adalah ya membantu membuat mata pencaharian yang baru buat mereka ini. Ya berpikir bareng apa nih yang bisa kita lakukan. Misalkan bikin warung, kita modalin, atau kasih skill vocational kayak misalkan pijat refleksi atau dan sebagainya. Begitu Mbak. Oke deh, wah sangat menarik sekali ya Sobat Bisnis ya. Banyak banget nih ilmu yang sudah disampaikan oleh Kang Yogi. Dan Kang Yogi, ini kan banyak banget nih ya tantangan dari sebagai relawan. Dan juga apalagi Kang Yogi nih sebagai pemimpin cabang di Lampung pasti gak cuma tenaga doang, tapi pikirannya juga pasti terkuras banget ya Kang Yogi ya. Tapi aku mau tahu nih Kang Yogi, untuk Kang Yogi secara pribadi nih, kira-kira hal terkuat apa sih yang bisa buat Kang Yogi itu benar-benar tergerak untuk melakukan hal kemanusiaan ini. Tapi sebelum dijawab ya Kang Yogi, mungkin kita break dulu sebentar ya Kang Yogi ya, karena waktunya nih, karena keasikan ngobrol nih kita. Oke Sobat Bisnis, jadi untuk semuanya yang masih stay tune sama Ike, tetap stay tune di sini sampai kita nanti selesai segmennya. So untuk itu tetap stay tune di 101,1 FM Business and Namanya kehidupan. Susah, senang adalah kewajaran. Ada saatnya kita berjuang,
dan ada saatnya kita meraih kemenangan. Namun tidak ada saatnya kita terdiam, karena itu penyebab utama akan kegagalan. Teruslah memikirkan masa depan. Jangan hanya bermain asik mencari-cari hiburan dengan gadget di tangan sampai lupa akan keadaan. Kapan kita akan melakukan perubahan? Ya, sekaranglah saatnya. Kita bangun dari hibernasi, tunjukkan pada semesta bahwa kita memiliki kreasi.